Hadirin kaum muslimin wal muslimat ada semua. Jadilah kalian semua tinggi, tapi tidak untuk merendahkan. Jadilah kalian semua benar, tapi tidak untuk menyalahkan. Jadilah kalian semua baik, tapi tidak untuk menjahatkan. Jadilah kalian semua terpandang, tampan dan cantik, tapi tidak untuk menjelekkan. Tanpa ilmu alat, kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa mengetahui asal kalimat. Tanpa kenal lebih dekat, kita tidak bisa menilai orang dari katanya. Karena dalam kitab Ta'lim dijelaskan, fama sholat asoka kamustadimin qila, fama maka hente sholat muatan asoka kana tongkat anjing, kamustadimin kawas langgeng kila kawas lapak kila. Tongkat kamu tidak akan berdiri tegak jika tidak ditancapkan ke dalam tanah. Perkataan kamu tidak akan kuat jika itu timbul dari kata. Karena kalau fikih mengatakan qila dhaifun, yang katanya itu adalah lemah, tidak dapat dipercaya 100%. Maka dari itu berakhlaklah kita dalam berbicara. Kalau dengan ilmu saja tanpa adanya akhlak bisa jadi mulia, berarti makhluk paling mulia adalah iblis. Kalau kalian bertanya kepadanya tentang Al-Quran, maka iblis akan menjawab dengan sangat jelas karena ia tahu asbabun nuzulnya dan tahu persis kapan ayat Quran diturunkan dari langit. Jika kamu bertanya tentang hadis kepadanya, maka iblis akan menjelaskan dengan sangat pandai karena ia tahu asbabul wurudnya. Jika kamu bertanya kepada iblis tentang kisah-kisah para nabi, maka iblis akan menceritakan secara detail karena ia lebih dulu ada sejak Nabi Adam masih di dalam surga. Iblis itu ahli agama. Iblis itu ahli ibadah. Iblis itu ahli Al-Quran. Iblis itu ahli riwayat. Tapi iblis tidak akan pernah bisa menjadi kekasih Allah. Kenapa? Iblis tidak bisa menjadi kekasih Allah karena ada satu kalimat di dirinya, ana khairum minka, aku lebih baik darimu, ucap iblis. Jadi jika iblis tidak bisa membuatmu menjadi jahat, maka iblis akan membuatmu merasa paling benar. Wahai ratu Bigos. Tahu Bigos, Pak? Enggak. Bigos itu biang gosip. Bigos itu laki-laki atau perempuan biasanya? Kirain bahasa Arab. Kirain bahasa Arab gitu. Katanya biasanya perempuan. Yang biang gosip itu perempuan katanya. Terus biasanya kalau lagi ngegosip, pasti pembukaannya bukannya saya mau ngomongin orang nih, tapi Puput pulang malam terus. Kalau kita telaah, ini Puput orang apa sendal gunung? Kan tadi bahasanya bukan saya mau ngomongin orang, tapi Puput pulang malam terus. Puput orang apa sendal gunung? Dan biasanya kalau gosipnya besar, volumenya kecil. Benar nggak? Gosipnya besar, volumenya malah lebih kecil. Kayaknya biasa nih Ustaz. Tahu nggak? Pak RT berduaan sama janda di taman. Saya sih nggak jadi masalah. Mau volumenya besar, mau volumenya kecil, tetap hitungannya ngomongin orang, ngegibah, dosa kan? Yang saya khawatirkan begitu orang kedua ini nyampai lagi ke orang lain, ke orang ketiga. Nanti saya tahu nggak? Pak RT berduaan sama taman di janda. Terus nyampe lagi ke orang.
apa? Janda ada dua Ayam apa? bertaman. Ayam. Karena saya menafsirkan. Ada ayam pahaga. Ada ikan enggak? Memang la salamata min kalamin nas, tidak ada satupun ucapan, tidak ada satupun yang lolos dari ucapan manusia. Jangankan kita, Pak, jangankan kita, Bu, setingkat Nabi pun masih bisa difitnah. Jangankan setingkat Nabi, setingkat Allah pun masih bisa difitnah memiliki anak. Tadi punya. Memang sulit meyakinkan lala bahwa bunga lebih indah dari sampah. Salamatul insani fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu karena menjaga lisannya. Lidahmu jangan kau biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kau pun punya kekurangan, orang lain pun punya lidah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa dia yang tidak akan masuk surga? Apakah tukang zina? Apakah tukang mabuk? Apakah tukang main judi? Qatir rahim, dialah yang telah memutuskan tali silaturahmi. Ya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat as'adakumullah. Maka dari itu, kita laki-laki, kita menjaga akhlak, menjaga mata. Begitupun semuanya, mau laki-laki mau perempuan, jagalah perilaku, jagalah tingkah laku, jagalah lisan. Karena itu akan menimbulkan fitnah sehingga muncullah ghibah. Begitupun pakaian. Hati-hati dengan pakaian. Kita laki-laki jaga mata dan perempuan jaga akhlak. Karena bagaimanapun kita setengah mati jaga mata, kalau perempuannya gentayangan, habislah amal kami. Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Mubazir. Mubazir. Kalau muslimin wal muslimat as'adakumullah. Kita baca sholawat dulu. Semoga wasilah sholawat diampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lagi sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ustaz nggak ada. Kalau saya bilang Ustaz nggak ada. Nabi Colokan. Putra Abdullah, semua menjawab yang keras. Nabiullah Muhammad. Bisa? Bisa. Ya, Insya Allah. Coba dites dulu ya. Yo, tes dulu. Nabi Putra Abdullah, Nabi Putra Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Ulang ya dari awal ya. Maulaya sholli wa sallim Daiman abada ala nabiyika khairil khalqi sini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Maulaya Sholli sholli wa sallim daiman abada ala
waliyullah Muhammad Maulaya Sholli wa sallim daiman abada wa alihi bika khairil khalqi kullihim. Ku harap dapat mimpi Nabiyullah Muhammad Ku harap syafaatmu Nabiyullah Muhammad Maulaya Sholli wa sallim daiman abada wa alihi bika khairil khalqi kullihim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Menghina Allah tidak harus menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Khawatir besok tidak bisa makan, itu sudah seperti menghina Allah. Takut akan masa depan, apakah itu sama seperti menghina Tuhan? Syekh Abi Muhammad Al-Qasim dalam kitab Mulhatul I'rab, waqta bisil ilmali kaimatuk rama wa ansi asbabal hawali taslam. Carilah ilmu supaya engkau mendapatkan kemuliaan, dan lawanlah hawa nafsu supaya engkau selamat. Tapi menuntut ilmu pun ada tata keramanya, ada adab. Kalau saya buat syair, Ma'aksaron du'ata min tiktoki yutubi Fa'afta bil mashhadi bila raja'il kutubi Ya hasratan lil Google Di akhidu sababi Wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi Ma'aksara du'ata min tiktokil YouTube. Banyak sekali pendakwah-pendakwah dari golongan ahli TikTok dan YouTube. Fa'afta bil mashhadi bila rajil kutub. Biasanya sering sekali berbicara seenaknya saja. Biasanya tidak mempunyai referensi kitab yang kuat. Ya asratan lil Google li akhirus sababi. Sungguh meruginya seseorang yang menjadikan Mbah Google sebagai rujukan pertama. Dikit-dikit tanya Mbah Google. Gak tahu hukumnya tanya Mbah Google. Padahal wa innamal ilmu bil isnadi wa qalabi. Menuntut ilmu itu harus mempunyai sanad guru. Harus bermuajah, berhadapan dengan guru. Tidak bisa lewat handphone. Karena ilmu itu akan sampai kepada kanjeng Nabi. Sanadnya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ya, hadirin kaum muslimin wal muslimat as'alakumullah. Maka dari itu perbanyaklah menuntut ilmu, menggali ilmu sampai kita senang di kemudian hari. Idza amsayta fala tanziril masa wa idza amsayta fala tanzir subah. Jika sore tiba, jangan tunggu waktu pagi. Dan jika pagi tiba, jangan tunggu waktu sore. Wa khudh min sihatika limaradika wa khudh min hayatika limautika. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa ajalmu. Berpikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi, belajarlah mumpung masih muda, ready. Bekerja di waktu siang, amalkan ilmu itu ketika dewasa. Makan di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasil. Tidur di waktu malam, matilah dengan tenang.
Kalau kita tidak berpikir di waktu pagi, nanti siang nggak bisa bekerja. Kalau siang nggak kerja, nanti sore nggak bisa makan. Kalau sore nggak makan, alamat malam nggak bisa tidur. Gitu pun ketika sudah dapat aman, Ibnu Athaillah membuat syair. Waladatka ummuka ya bna Adam bakiya wan nasu haulaka yabhakuna surura. Terusnya, ibumu yang melahirkan engkau wahai anak Adam. Bapakku dong. Ketika itu engkau menangis dan orang-orang di sekitarmu tertawa gembira. Fajahada li nafsika antakuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka buatlah dirimu ketika semua menangisimu, di hari kematianmu engkau sendiri yang tertawa gembira. Ibnu Athaillah dina kitab Hikam negaskeun latas tagribu waqul aqdar madum tafihi fi alhida. Ulah kaget anjeun lamun di dunia loba kariweuh jeung loba kacape. Karena dunia tempatna kariweuh jeung tempatna kacape. Hakikat dunia kariweuh jeung kacape. Lain kasenana. Pesan saya terakhir, ada pepatah yang mengatakan da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu galau kepada sesuatu yang membuatmu yakin. Karena terkadang seseorang harus mundur sedikit supaya bisa melompat lebih jauh lagi. Ada pepatah yang mengatakan laisa hajru yulimuni walakin dzikroyat yabuzu qalbi. Bukan perpisahan yang menyakitiku, tapi keindahan kenangan yang mengguncangkan hatiku. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur manqala. Jangan lihat siapa yang berbicaranya, tapi lihatlah apa pembicaraannya. Buah tomat, buah cempedak, tamat dak, buah semangka, buah mangga, buah sarikaya, itulah nama-nama buah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang ge nyaho eta. Buah cempedak. Ulah dicadak. Buah cempedak sama pepaya. Memutus silaturahmi dan tukang tidak pula tukang fitnah dan tukang ghibah. Ibu biasa ibu ya, jangan yang bisa ngomongin orang bisik-bisik. Yang kenceng aja. Yang kenceng aja. Bisik-bisik tetangga. Borong sekalian. Borong sekalian doa. Enggak ada tanya jawab. Tanya jawab dong. Doa tadi udah. Tanya jawab. Enggak ada tanya jawab. Boleh. Siapa yang mau? Iya. Diberikan. Iya. Kita dia. Kalau saya jawab, Kalau nggak tahu, kita tutup. Insya Allah. saya Ustaz nanya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada hadisnya juga kalau tetangga itu ibaratnya saudara dari wanita. Karena kita kalau ada kesusahan, gembira, yang tahu tetangga pada keluarga kita ini. Sebelum. Terus gimana menyikapinya kalau kita kan mungkin namanya manusia beda-beda sifat ya. Kalau senangnya melemari gitu ya, supaya kita nggak mau bergaul ya, melemari kan ada di rumah gitu ya. Terus kita kan mau gabung ke situ nggak enak. Kita tahu soalnya kalau melemari itu harus ada di rumah persiapan sholat. Dikatain saja, ibu
nggak tahu banget gitu, nggak tahu dengan kita. Jadi gimana itu solusinya untuk menghindari seperti itu? Hadisnya tadi di awal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, orang yang senantiasa memuliakan tamu. Terus gimana? Ada hadis juga yang mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bil lisan fa in lam yastati fa bil qalbihi wa dzaka adabul iman. Kalau kita melihat suatu kemunkaran, maka kita harus wajib mengubah kemunkaran itu. Maghrib keluar nongkrong ini nggak benar, maka kita harus merubah. Dengan apa? Dengan kekuasaan kita, dengan kekuasaan kita. Biadihi, dengan tangan kita, kekuasaan kita. Kalau kita RT, dengan tunjukkannya yang tajam. Jangan seperti itu, jangan nongkrong. Dengan statik, kita bukan RT, kita orang biasa. Fabilisani, maka dengan lisan. Omeli, ini nggak baik. Maghrib itu harus di rumah. Masih nggak berani, kita nggak berani, masih nggak enak, karena deket banget ini. Maka fabiqalbihi, dengan mendoakannya supaya dapat topik hidayah, supaya dia ngerti kalau maghrib itu dilarang nongkrong, dilarang keluar. Tapi dengan hati, dengan mendoakannya doang, wadaqa'at auful iman, itu adalah paling lemahnya iman. Apalagi yang tidak ada ngedoainnya, masa bodoh, oh itu bukan, nggak ada sedikit lagi berarti benar-benar nggak ada imannya. Gitu. Paham bu? Insya Allah. Doain jadi dengan doa. Dengan doa. Lebih bagus. Kalau berani dengan doa. Waalaikumsalam. Mengenai masalah bikin sumpahnya, masalah sumpah keluar dari situ kemudian Emang masalah sumpah ini kan seandainya dia sumpahnya nggak benar-benar ya, tidak sesuai dengan perbuatan hati dan perbuatan, banyak gaya kifah itu sumpah yang mana atau bagaimana yang sering dia melakukan sumpah sementara dia atau misalnya biasa mengucapkan sumpah tersebut, itu bagaimana maksudnya itu kemudian juga dan dia bagaimana berkifar. Ada orang yang susah untuk dinasihati karena sudah terbiasa mengucap sumpah demi Allah, sumpah demi. Kata dia sumpah demi Allah, balikin Allah aja nggak demi lu, kenapa lu demi Allah? Yang wajib kifarat yang saya pelajari, satu kali sumpah itu wajib berpuasa 3 hari. Wajib puasa 3 hari. Kifarat itu artinya bahasa Arab itu melebur dosa. Kifarat itu artinya melebur, menghapus. Gitu. Yang kalau saya pelajari sih 3 hari puasa seperti itu. Demi Allahnya berapa kali dia? 10 kali artinya puasa. Sebulan. Kalau sebulan. Ya Bu ya. Tapi kalau bisa nasihatin dulu, jangan enteng lah, jangan mengucapkan sumpah itu dengan enteng. Meskipun benar itu tidak dianjurkan. Meskipun benar itu nggak boleh sumpah. Pentingnya kepercayaan itu begitu. Maksudnya orang kalau udah sering bohong, udah pernah bohong, meskipun dia sumpah itu nggak dipercaya. Jadi yang sulit itu bukan menimbulkan rasa cinta, tapi yang sulit itu yang menumbuhkan rasa percaya itu lagi. Mungkin itu yang Ya ada dan arahnya isinya dengan atau semuanya kan saya puasa harus kalau itu
masuknya biasanya dari yang puasa wajib, kifarat puasa wajib. Kalau sumpah kayaknya enggak. Puasa. Ya puasa Ramadan. Nah. Dengan puasa 3 hari, orang yang biasa puasa di kampung puasa 3 hari. 3 hari tinggal ayam mobil. Ayam mobil aja jadi. Kan yang banyak masalah ibu-ibu banyak nanya kan? Iya. Iya memang. Iya. Ya udah sekarang saya dulu deh. Karena kan katanya tadi ibu yang banyak nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini saya itu kan sedikit banget ya ilmu mengenai agama, bahkan bisa dibilang seujung kuku juga nggak ada kali. Tadi memang benar tadi apa yang dikatakan Ustadz, bahwa kita itu kalau nggak tahu apa-apa mbah Google. Bahkan begini, jadi kalau saya nggak tahu itu sering memang nyari di Google gitu ya. Tapi karena kita tidak tahu, hanya lihat di Google, kadang kita bingung sendiri. Misalnya seperti tadi kita membaca Yasin sama tahlil ya. Itu di Google, bahkan saya pernah dengerin ceramah, itu di situ dibilang bid'ah. Nah, saya ini sebagai yang tidak punya ilmu harus bagaimana gitu. Itu sih Ustaz. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita perhatikan. Pertama yang saya bahas dari sebab ini bid'ah. Bid'ah itu kebagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang dinamakan bid'ah itu pengertian bid'ah sesuatu yang tidak ada di zaman kanjeng Nabi terus ada di zaman sekarang, itu disebut bid'ah. Bid'ah hasanah itu bid'ah baik. Bid'ah dolalah itu bid'ah sasar, bid'ah rusak. Tergantung cara mensikapinya. Peci ini nggak ada di zaman Nabi. Ini bid'ah hasanah. Jas emang ada di zaman Nabi? Nggak ada. Ini bid'ah hasanah. Handphone bid'ah. Jangankan buka Quran, handphonenya aja bid'ah. Tapi tergantung cara mensikapinya, cara makainya. Kalau makainya baik, buka ayat. Tapi kalau belajar, kalau menurut saya harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Kadang kan nyari Google itu kan nggak langsung dapet gitu ya Ustaz ya. Jadi paling gampang ya nyari ke Google. Setiap kita saat nggak ngerti udah Google. Jadi kalau dapat di Google, mungkin kita dapat ilmu. Tapi layar tidak akan kepake. Ingat, dapat ilmu benar kepake. Tapi layar tidak akan manfaat. Enggak, biasanya nggak bisa nyampein lagi ke orang. Itu kalau kenapa? Nggak punya cara guru. Karena ngajinya hebat. Contoh di Google pengertiannya begini. Terus kita mikirin gini gimana ya caranya? Bingung kalau jadi. nanya guru udah ngaji. Jawabnya. Pasti dijelasin, oh caranya begini. Nah pentingnya punya guru itu seperti itu. Ada yang tanggung jawab ya tak? Ada yang tanggung jawab. Saya hafal dari urutan saya sampai kanjeng Nabi, saya hafal. Alhamdulillah. Dari guru-guru saya juga hafal. Alhamdulillah. Kalau saya sebutkan kepanjangan. Intinya mah saya sebutkan dua. Saya ke Ki Haji Abdul Muti. Ki Haji Abdul Muti ke Abuya Dimyati, Abuya Muhtadi Cidahu Cadasari. Abuya Muhtadi ke Abuya Dimyati. Itu namanya siapa? Wah, kepanjangan kalau gitu. Ya. Oke. Masih boleh nambah nggak? Apa-apa. Tadi mumpung masih ada guru, makanya saya nanya sama guru nih. Iya, itu tadi berkaitan yang tadi ya Ustadz ya. Tadi kan kita harus nanya guru. Nah, ketika kita nanya Ustadz atau guru, jadi antara Ustadz yang satu dengan Ustadz yang lain tuh jawabannya beda. Ada yang mengatakan bid'ah dan satu lagi ada yang mengatakan itu tidak. Nah, kita ini kadang bingung harus bagaimana sih, mana sih yang harus saya ikutin gitu. Udah belum? Sudah. Katakan yang Nabi hadisnya ikhtilaf ummati rahmati. Perbedaan umatku adalah rahmat. Itu kan yang Nabi berarti udah tahu duluan bakal nanti ada seorang ustadz, seorang ulama yang berbeda pendapat. Dua-duanya benar. Contoh ringannya, contoh kalau kita mau haji atau umroh,
Kalau kan kita madzhab Imam Syafi'i kan, mayoritas madzhab Iya. Imam Syafi'i. Wudu bersentuhan laki-laki dan perempuan kan batal. Tapi kalau di Mekah pakai madzhab Imam Hanafi dan Imam Maliki. bawah. Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki bersentuhan dengan perempuan jika tidak memakai syahwat tidak batal wudunya. Nah, kalau tawaf kita taklid ke Imam Hanafi, pakai madzhab Imam Hanafi. Kenapa? Karena pasti ketika tawaf kita bersentuhan dengan perempuan. Nah, jadi balik lagi. Ikhtilaf ummati rahmatin. Perbedaan umatku adalah rahmat. Tinggal ibu coba bandingkan mana yang membuat ibu ringan. Lebih enak. Ya. Contoh, ada yang mengatakan kredit haram. Ada yang mengatakan haram. Haram juga bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu mah itu diperbolehkan. Ya, untuk meringankan. Elatnya litakhfif, untuk meringankan. Jadi terserah ibu mau ikut pendapat ulama mana, yang penting meringankan ibu. Gitu. Ya, jangan sampai karena fikih juga begitu. Islam itu tidak mengajarkan paksa, nggak ada. Fikih itu nggak begitu, pasti ada aja. Kayak babi haram, kalau di tengah hutan nggak ada apa-apa, ada babi doang, wajib dimakan jadi. Karena fikih itu nggak begitu. Gitu. Antum bil khair. Jadi terserah mau pakai pendapat siapa, yang penting meringankan kita. La darar wa la dirar. Tidak boleh memadaratkan orang lain, tidak boleh memadaratkan diri sendiri. Masih boleh lanjut. Ada yang lain dulu. Rupanya banyak nih. Mumpung ada Iya, guru, iya. saya mumpung ada guru nih, saya nyari guru susah. Untuk pegangan ya. Nah, itu yang saya bilang untuk pegangan. Jadi gini Ustadz, pernah saya menanyakan yang tadi, masih berlanjut ya Ustadz ya, menanyakan salah satu seorang Ustadz